اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألا يا نازلين على الكثيب من الوادي على المرعى الخصيب أتبعنكم الدار فما لي وللبعد المفتت للقلوب. ألا يا نازلين على الكثيب من الوادي على المرعى الخصيب أتبعنكم الدار فما لي وللبعد المفتت للقلوب. تروعني الحوادث كل حين وتقصدني مهولة الكروب ولو أني مقيم في حماكم أراكم لم أحدد بالخطوب. ولم أسلكم يا أهل ودي فلا تصغوا لإرجاف الكذوب يرى أني خلي عن هواكم ولم يدري بما بين الجنوب. أحبكم لكم ولما منحتم من الإحسان واللطف العجيب وكم أهدس إلى سر يداكم مواهب دونها الرب الأريب. أحبكم لكم ولما منحتم من الإحسان واللطف العجيب وكم أهدس إلى سر يداكم مواهب دونها الرب الأريب. وكم برزت لروحي من حماكم محجبة عن الفطن اللبيب ولي أمل وراء هذا بعيد وذلك أن أصير إلى الحبيب. وأشهده مشاهدة وأفنى عن الكون البعيد مع القريب وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشرى ما أوفى نصيبي. أيها العبيد لا تيأس
من الله مولاك وارجو فضل ولطفا في مماتك ومحياك أيها العبيد لا تيأس من الله مولاك وارجو فضل ولطفا في مماتك ومحياك واذكر اسمه تعالى في صباحك وممساك لا تعاول على غير لنافق وضراك فالنهي الفريد ذي بده تدابير الأفلاك ما لحال شيء حاشاه في ذا ولا ذاك واشكري الله وأنعمه يزيدك ويرضاك واصبر إن ابتلك فأنه بك أرحم من أباك وادعه اسألوه يكشف عنك ضرك وبلواك واحفظ أمره ولا تعصي فالمعصية يهداك كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غاذاك بإحسانه ونمى ورباك أيها الغفيل استيقظ وماهد لمثواك واذكر الموت قبل الموت الموت يا نزل بمغناك واجمع الزاد لسفر المادي قبل يفجاك يا قلبي إيش أغفلك عن حال عقباك كيف تغفل عن العقبة وتركا لدنياك فاترك الفاني المرذول وكبيل عرخراك واعمل الخير تظفر في معادك ورجواك واحمد الله إذ وافق لرشد وهداك واحمد الله إذ وافق
وافقك للرشد وهداك واتبع سنة الهادي محمد وبشراك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الحمد لله. Dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas tentang Sayyidina Anas bin Malik, dan kali ini kita akan membahas tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah ini merupakan sosok yang istimewa. Ya. Saya rasa pembahasan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah di usia Sayyidah Aisyah yang sangat muda belia sekali, itu udah saya bahas panjang lebar di dalam pembahasan aqidah beberapa waktu yang lalu. Panjang lebar sekali kita bahas sampai beberapa kali pertemuan, sehingga saya rasa nggak perlu kita ulang pembahasan itu dalam pertemuan kita. Bagi yang ingin mengetahui jawaban-jawaban kita tentang pernikahan tersebut, hendaknya dia lihat rekaman-rekaman kita yang ada di media sosial kita tentang hal itu pada Darus Subuh beberapa bulan yang lalu pada saat pembahasan aqidah. Ya. Itu kita bahas panjang lebar. Kemudian dari sisi pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu membahas dari segi ilmu hadis. Dan Sayyidatuna Aisyah merupakan sosok wanita yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dari sejak awal dipersiapkan untuk itu. Dan kita sebutkan salah satu hikmah kenapa Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah di usia Sayyidah Aisyah yang sangat muda belia. Pertama, karena kecerdasan Sayyidatuna Aisyah, kejeniusannya, hafalannya yang kuat, ya, sikap kritisnya, ya, keberaniannya di dalam menyatakan hak, ya. Nah, ini sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang layak untuk menampung banyak hal dan untuk menyampaikan banyak hal. Terus juga dinikahi oleh Nabi Muhammad di usia muda, di awal masanya Nabi Muhammad SAW. Artinya Sayyidatuna Aisyah adalah istri Rasulullah setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, untuk menampung banyak hal. Dan diharapkan ketika Nabi Muhammad wafat, sebab Nabi Muhammad wafat usianya Sayyidatuna Aisyah itu belum 20 tahun, sekitar 18 tahun umurnya. Lebih atau kurang seperti itu. Ya. Dan beliau betul hidup dengan usia panjang, ya. Sehingga ketika beliau wafat itu, ya, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah dengan usia sekitar 70 tahun lebih atau lebih kurang. Nah, artinya masa yang sangat panjang untuk menyambung generasi berikut dengan Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan untuk itu. Sehingga betul kenyataan sesuai dengan harapan bahwasanya, ya, Sayyidatuna Aisyah ini menampung banyak hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan
bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidatina Aisyah umurnya itu 18 tahun, lebih kurang, dan telah hafal menampung banyak hal dari Rasulullah, sampai dikatakan seperempat hukum-hukum syariat dari agama ini bersumber ya dari apa yang ditampung oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, seperempat hukum-hukum syariat dari agama ini bersumber dari apa yang ditampung oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, kemudian kita bahas di sini sedikit tentang biografi Sayyidatuna Aisyah. Seperti tadi saya jelaskan, saya tegaskan, bahasan tentang kenapa Nabi menikah dengan Aisyah di usia yang sangat belia, ya, Anda rasa nggak perlu kita bahas lagi. Yang ingin tahu lebih banyak bisa ikutin rekaman-rekaman yang udah ada, panjang lebar kita bahas di sana. Kita masuk di sini tentang biografi beliau. Sayyidatuna Aisyah itu putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, ibunya adalah Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Beliau lahir setelah diutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya, setelah 4 tahun diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dalam riwayat setelah 5 tahun Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Artinya Sayyidatuna Aisyah lahir umurnya Nabi sekitar 45 tahun, 44-45 tahun. Nah, dan Sayyidatuna Aisyah beserta istri-istri Rasulullah yang lain adalah ibunya kaum mukminin, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu bagi kaum mukminin, sehingga setiap istri Rasulullah itu diberikan gelar Ummul Mukminin. Atas pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, istri-istri Rasulullah adalah ibunya kaum mukminin. Dari sini ulama menyatakan bahwasanya termaksud dosa yang sangat besar ketika seseorang menodai istri-istri Nabi Muhammad SAW, baik itu dengan cacian, makian, tuduhan, atau apapun. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Maka itu orang-orang atau kelompok-kelompok yang dengan lancang berani mencaci, memaki istri-istri Rasulullah, atau secara khusus Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, orang-orang yang semacam ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Kenapa demikian? Ulama mengatakan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, istri-istri Nabi Muhammad adalah ibunya kaum mukminin, iya kan? Ibu bagi kaum mukminin. Nah, dan Sayyidatuna Aisyah semua sepakat beliau adalah istri Rasulullah hingga Nabi Muhammad wafat, ya. Statusnya Sayyidatuna Aisyah tetap dalam keadaan status sebagai istri Rasulullah SAW, ikatan pernikahan dengan Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad wafat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Ya. Sehingga orang atau kelompok manapun yang mencaci, memaki Sayyidatuna Aisyah, ulama mengatakan dia adalah satu di antara dua. Apa itu?
dia adalah orang yang durhaka kepada ibunya, iya dong. Ente caci maki ente punya ibu, itu apa namanya? Durhaka, kurang ajar. Sekalipun ente punya ibu, katakan, sekalipun misalnya ibu kandungnya ente melakukan kesalahan, terus ente memaki dia, kamu memaki dia, kamu memarahi dia, apa yang kamu lakukan itu salah besar. Dan itu adalah sikap kedurhakaan seorang anak kepada ibunya, sekalipun ibu kandungnya itu salah. Tapi kamu memaki dia, mencaci dia, menuduh dia, dan melakukan hal-hal yang tidak layak kepadanya, itu kedurhakaan. Karena itu, Sayyidatuna Aisyah secara khusus dan istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya, dinyatakan sebagai ibu bagi kaum mukminin oleh Allah Ta'ala secara langsung dalam Al-Quran. Sehingga yang mencaci maki Sayyidatuna Aisyah, dia adalah orang yang durhaka kepada ibunya. Durhaka, sedurhaka-durhakanya. Durhaka kepada orang tua. Dan ente tahu, hukuman Allah, kemurkaan Allah bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Itu satu. Atau, seperti kita bilang tadi, orang yang mencaci, menodai istri-istri Nabi yang dalam hal ini juga Sayyidatuna Aisyah, ya, satu di antara dua. Dia, orang yang durhaka kepada ibunya, atau Aisyah bukan ibunya dia. Artinya apa? Ini orang bukan orang beriman. Sehingga Sayyidatuna Aisyah bukan ibu bagi dia. Iya kan? Itu satu di antara dua. Oh, kejadian-kejadian yang terjadi antara Sayyidatuna Aisyah, Talha wa Zubair, dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pertikaian yang terjadi di peperangan Al-Jamal, ya, itu bagaimana? Bukan urusan ente. Ribut sama ente? Enggak. Urusan apa sama ente? Iya kan? Enggak ada urusan sama ente. Bukan urusan ente. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi antara Aisyah, Zubair, wa Talhah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib udah berlalu. Bukan kemarin kok berlalunya. Lebih dari 1300 atau 1400 tahun yang lalu. Ente nggak terlibat, mau ngapain ente terlibat? Mereka yang terlibat di dalam konflik itu udah selesai. Ente yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya, mau ribut, lu siapa? Terus emangnya ente diciptakan oleh Allah untuk jadi menghakimi mereka? Enggak. Yang menghakimi mereka Allah hari kiamat. Iya kan? Yang menghakimi mereka Allah hari kiamat, bukan ente. Ente diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan Sayyidatuna Aisyah sebagai ente punya ibu, kalau ente orang beriman. Tapi kalau ente orang nggak beriman, ya monggo. Ente nggak beriman. Ente punya urusan nanti sama Allah atas ketidakberimanannya ente kepada Allah. Ente punya tugas menghormati istri-istrinya Rasulullah sebagai ibu bagi kaum mukminin. Kalau ente orang beriman. Lain dari itu bukan urusannya ente. Oh, saya mau belajar, silakan. Mau belajar sejarah, silakan. Tapi hati-hati kamu menodai istri Nabi Muhammad. Hati-hati kamu menodai istrinya Nabi Muhammad. Ya, sebab berbahaya. Satu di antara dua seperti kita bilang tadi. Kamu durhaka atau kamu nggak beriman. Selesai. Baik. Karena itu kita kembali lagi kepada pembahasan Allah memberikan julukan kepada istri-istri Rasulullah yang dalam hal ini juga Sayyidatuna Aisyah, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah adalah ibu bagi kaum mukminin. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah, mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, dan wajib dihormati, diagungkan, ya, sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah, terus di sini juga dibahas tentang pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Di dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang dirinya
bahwasanya tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Nabi menikahi saya dan usia saya sekitar 6 tahun. Nah, itu di dalam Sahih Bukhari. Kemudian dalam riwayat juga hidup serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ranjang ketika usia Sayyidatuna Aisyah 9 tahun. Di dalam riwayat disebutkan ya, mulai berumah dan satu ranjang dengan Rasulullah adalah di bulan Syawal tahun pertama setelah hijrah. Dalam riwayat tahun kedua setelah hijrah. Nah, terus Sayyidatuna Aisyah juga menceritakan bahwasanya Nabi menceritakan kepadanya setelah menikah. Beliau bilang kepada Aisyah, "Uri tuki fil manam marratain. Ara annaki fi saragatin min harir. Wa yuqalu hadhihi imra'atuk. Fakshif anha fa idza hiya anti. Fa aqul in yaku hadha min indillah yumdih." Rasul menceritakan, Rasul lagi duduk sama Sayyidah Aisyah, bilang kepada Sayyidatuna Aisyah, "Saya itu pernah lihat kamu 2 kali di dalam mimpi sebelum saya menikah dengan kamu." Apa itu? Saya melihat kamu itu dihadirkan ke hadapan saya terbungkus di dalam bungkusan dari harir. Harir itu apa? Sutra. Maka diserukan kepada saya, "Ini adalah istrimu. Bukalah kelambu itu." Maka ketika saya buka, saya dapatin kamu. Maka saya terbangun dari tidur saya dan saya katakan, "In yaku hadza min indillah yumdih." Apabila mimpi ini dari Allah, maka dia akan mewujudkannya. Dan benar, Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, datang Khawlah binti Hakim, istrinya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini saudara sesusu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesusu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat dekat sekali dengan Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un ini setelah hijrah ke Madinah merupakan orang yang pertama dari Muhajirin yang wafat di Madinah dan yang pertama dari kaum Muhajirin yang dikubur di Baqi'. Hadza Utsman bin Maz'un. Sampai ketika Utsman bin Maz'un wafat, dikuburkan, Nabi itu meletakkan batu besar di atas kuburannya Utsman bin Maz'un. Ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Saya ingin menandakan kuburan saudara saya." Nah, dari situ tuh ya ulama ya menegaskan bahwasanya meletakkan nisan kayak kita ini sekarang di kuburan-kuburan itu dalilnya itu. Dalilnya apa? Nabi meletakkan batu besar di atas kuburannya Utsman bin Maz'un sebagai tanda bahwa itu kuburannya Utsman bin Maz'un. Nisan juga kan fungsinya itu. Sebagai tanda ini kuburannya si fulan. Jelas. Nah, dan batu yang diletakkan itu tuh bukan batu yang kecil, kagak, batunya besar. Sampai diriwayatkan tuh katanya bocah-bocah dulu kalau lagi main, kayak kita punya kuburan di belakang sini nih, kan suka kita dapetin bocah pada main layangan di situ. Nah, ini namanya bocah. Di tanah lapang Baqi' itu batu besarnya, kadang mereka suka loncat di situ saking tingginya dan besarnya itu batu. Gitu. Nah, dari itu salah satu dalil dasar kita meletakkan nisan di atas kuburan. Ya, dari hadis itu. Nah, Utsman bin Maz'un ini istrinya adalah Khawlah bintu Hakim. Ya, karena kedekatan hubungan antara Utsman dengan Rasulullah, ya saat itu kan belum turun ayatul hijab. Khawlah ini punya hubungan juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Khawlah binti Hakim ini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ala tatazawwaj? Tidakkah kamu mau menikah?" Sebab setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan Abu Thalib, itu Nabi betul-betul terpukul, sampai jarang keluar rumah, jarang ngumpul dengan orang-orang seperti waktu-waktu lain sebelumnya.
Akhirnya Khawlah datang, ya Rasulullah, tidakkah kamu mau menikah? Maka Rasul mengatakan, siapa? Kepada siapa aku menikah? Maka Khawlah bilang, kalau kamu mau perawan, ada. Kalau kamu mau janda, juga ada. Nabi nanya, siapa yang perawan dan siapa yang janda? Khawlah bilang, kalau perawan, maka putri seorang yang paling kamu cintai. Siapa itu? Orang yang paling kamu cintai adalah Abu Bakar Siddiq. Nah ini putrinya, Aisyah binti Abi Bakar. Terus Nabi bilang, kalau janda siapa? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini, dia beriman kepadamu, mengikuti jalanmu. Ya, kemudian kan suaminya wafat. Begitu. Dan Saudah ini usianya tua saat dinikahi oleh Rasulullah, di atas 50 tahun atau mau menjelang 60 tahun lebih kurang. Nah, dan dia janda. Maka Rasul bilang kepada Khawlah, kalau gitu sebutkan aku di hadapan mereka. Artinya coba tanya kepada keduanya, ya ada, artinya mereka punya minat gak gitu. Maka langsung bergegas Khawlah. Pertama-tama dia datang kepada rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Dia masuk, dapetin Ruman, umminya Sayyidatina Aisyah. Begitu masuk, Khawlah bilang, Masya Allah, kalian wahai keluarga Abu Bakar beruntung sekali. Ini keberkahan dan kebaikan dari Allah datang kepada kalian. Ruman bilang, ada apa? Ada kabar apa? Maka Khawlah bilang, Rasul ngutus saya untuk menanyakan tentang Aisyah. Siapa tahu jodoh gitu. Maka Ruman dengar gitu gembira. Ya saya juga mau, siapa yang mau menolak? Gitu. Cuman ntar dulu keputusan di tangan Abu Bakar. Tunggu sebentar, bentar lagi Abu Bakar datang. Datang Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang, Khawlah bilang, oh, beruntung kalian keluarga Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keberkahan, karunia Allah datang kepada kalian. Abu Bakar nanya, ada apa? Katanya, Nabi ngutus saya untuk menanyakan tentang Aisyah. Siapa tahu jodoh. Dengar gitu, Sayyidina Abu Bakar bilang, memangnya Aisyah layak untuk Rasulullah. Gitu. Dia ini kan, saya ini saudara dengan Rasulullah. Setahu saya, nggak ada orang menikahi anak saudaranya. Sebab kan ibaratnya itu ikatan persaudaraan terjalin antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Dan nggak ada orang menikahi ya anak saudaranya sendiri, ponakannya, nggak ada orang nikahin ponakannya. Di mata Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Maka pulang Khawlah menghadap kepada Rasulullah. Begitu. Dan menyatakan apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang, kembalilah kamu kepada Abu Bakar, bilang betul. Engkau ya Abu Bakar saudara saya. Tapi bukan saudara sedarah. Adalah saudara di dalam ikatan iman dan Islam. Dan putrimu ini layak untuk saya. Maka ketika diberitakan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar menyambut baik Nabi besar Muhammad SAW, maka kemudian dinikahi. Itu di dalam riwayat disebutkan, ya Nabi datang dan menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu layak apa enggak, takut kamu nggak cocok sama Aisyah. Nabi bilang, dia layak untuk saya. Abu Bakar bilang, ya sudah. Kamu pulang dulu ya Rasulullah. Kamu lihat langsung Aisyah. Nanti saya utus Aisyah. Kalau memang dia layak, saya nikahkan kamu. Kamu adalah suaminya. Saat itu dinikahkan. Nabi bilang layak Aisyah. Dinikahkan oleh Abu Bakar. Aisyah nggak tahu menahu. Abu Bakar menikahkan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Pulang Nabi. Setelah pulang, Aisyah dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Aisyah sini. Coba di situ ada nampan di situ. Sayyidina Abu Bakar naruh korma. Tolong kamu bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bilang kepada Nabi Muhammad,
ini titipan dari ayah saya kepadamu. Kalau kamu cocok, punya kamu. Gitu. Aisyah mikirnya nampan yang isinya kurma. Tapi antara Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah paham, titipannya bukan kurma, ini dia Aisyah. Datang Aisyah ke rumah Nabi Muhammad, bilang, ya Rasulullah, ini titipan dari abah saya kepadamu. Dan dia pesan, kalau kamu suka, ya itu milikmu. Gitu. Maka Nabi bilang, saya suka. Apa itu? Kamu sekarang istri saya. Kaget Sayyidatuna Aisyah. Gitu. Akhirnya diceritakan. Itu Sayyidatuna Aisyah bilang, demi Allah, saya nggak pernah merasakan kegembiraan sebagaimana hari itu. Tatkala saya dikabarin, artinya dikasih berita mendadak surprise bahwa saya telah dinikahkan oleh ayah saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allah. Aisyah gembira luar biasa. Nah, tuh lihat, ya, orang di luar sana ribut. Nabi menikahi Aisyah, anak di bawah umur. Apa urusan ente campur rumah tangga orang? Yang punya rumah tangga happy aja, seneng-seneng aja. Kenapa lo yang sewot? Iya kan? Fulan sama bininya begitu, hidup bahagia. Ente orang luar sewot. Yang nggak bener lakinya apa lu? Lu yang ngaco, lu yang gila. Iya kan? Dia sama lakinya hidup bahagia. Sampai lakinya nawarin, ente bahagia sama aneh. Kalau ente nggak bahagia boleh kita pisah. Enggak, aneh bahagia sama ente. Rasul ngomong sama Aisyah, ya Aisyah, saya diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada kamu. Kalau kamu pengen gemerlap dunia, saya berikan. Tapi udah jangan hidup sama saya. Tapi kalau mau hidup sama saya, ya dengan segala keadaan yang semacam ini. Hidup serba terbatas, susah. Ya, pilihan di tangan kamu. Dan kamu adalah orang pertama dari istri-istriku yang aku sampaikan ini. Dan saya minta kepada kamu, jangan buru-buru, pikirin dulu. Ambil keputusan, kata Nabi Muhammad. Bahkan silahkan kamu musyawarah sama orang tua kamu. Aisyah dengar gitu kaget, ya Rasulullah. Saya musyawarah tentang perkara ini yang benar aja. Enggak mau, saya pengen hidup sama kamu dengan segala suka dukanya, katanya Aisyah. Itu enggak perlu saya musyawarah lagi. Dari awal emang saya cinta sama kamu, saya pengen sama kamu. Mau ngapain? Apa nikmatnya dunia? Saya pengen hidup sama kamu dengan segala duka-dukanya, suka dukanya. Itu Aisyah bilang begitu. Ditawarin sama Nabi. Dan istri-istrinya semuanya ditawarin begitu, milih Nabi Muhammad. Ini yang punya rumah tangga, happy, bahagia. Orang di luar sana dia sewot. Kan aneh. Paham nggak? Yang enggak, ini nggak waras kayak begini. Lu campur urusan rumah tangga orang. Dia hidup bahagia. Orang tuanya yang nikahin bahagia. Aisyah yang dinikahin bahagia. Nggak ada keluhan sama sekali. Dia seneng aja. Dan ditawarin sama Rasulullah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau pisah nggak apa-apa. Enggak, dia nggak mau, maksa mau sama Nabi. Dia yang mau. Terus nih manusia-manusia nggak waras, sewot. Ya kayak begitu mah kita bilang, harus campur urusan rumah tangga orang. Iya kan? Dia bahagia. Bilang kalau emang Aisyah nggak bahagia, terpaksa, baru lo ngomong deh, masih masuk akal. Ini enggak, Aisyah bahagia, istri-istri Nabi semuanya bahagia, segitu Aisyah di madu. Dia happy aja, bahagia aja. Ente sewot. Lo gak waras. Ngaco. Nah. Wahakadha. Kemudian disebutkan lagi di sini bahwasanya Aisyah hidup satu rumah dengan Rasulullah atau hidup seranjang dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, usia Sayyidatuna Aisyah itu waktu 9 tahun. Nah,
Usianya Sayyidatuna Aisyah 9 tahun saat itu. Kemudian Nabi Muhammad wafat usia Sayyidatuna Aisyah sekitar 18 tahun. Nah, 23 dikurang 4, 19 ditambah. Sayyidatuna Aisyah wafat tadi saya bilang tahun berapa? 50 berapa tadi? 57 atau 58 dari sejak hijrah. Berarti usia beliau saat wafat 76 tahun. Oh, bukan usia yang muda, tua. Makanya seperti saya bilang, dari 18 tahun sampai 76 tahun, artinya dia hidup setelah wafatnya Rasulullah itu sekitar berapa tahun tuh? Alhasil wafat di usia 76 tahun itu kan masa yang sangat panjang untuk menyampaikan ini agama. Selama 76 tahun itu berapa banyak generasi yang lahir, ya, yang ingin mendengar tentang Rasulullah SAW. Nah, ini wadah terbanyak dari Aisyah. Aisyah tahu keadaan Rasulullah di luar dan tahu keadaan Rasulullah di dalam yang orang nggak tahu. Itu hikmahnya kenapa Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah di usia muda. Aisyah wafat dengan usia 76 tahun, menyampaikan jumlah yang sangat banyak dari apa yang beliau tampung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat pun banyak merujuk kepada Sayyidatuna Aisyah. Bahkan pembesar-pembesar sahabat merujuk kepada Aisyah. Sebab mereka mengakui, ya, Aisyah salah satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan menampung banyak hal yang tidak ditampung oleh para sahabat lainnya. Sebab dia di dalam rumah bersama Nabi Muhammad. Terus juga Aisyah terkenal kritis, bertanya. Gitu. Sampai di sini disebutkan beberapa contoh. Ya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah juga membantu Rasulullah di dalam mengajar kepada wanita-wanita. Dari sejak masanya Nabi Muhammad itu hidup. Bagaimana? Ada beberapa wanita-wanita datang kepada Rasulullah bertanya tentang hukum. Dijawab sama Nabi Muhammad, perempuan ini nggak paham, maka Aisyah yang turun tangan. Biasanya itu dalam urusan keperempuanan. Begitu. Urusan kewanitaan, ya. Dia nggak paham, Aisyah yang turun tangan. Atau terkadang istri-istri Nabi Muhammad yang turun tangan, yang lainnya. Tapi seringkali Aisyah turun tangan. Seperti diriwayatkan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang wanita dari Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seorang perempuan itu bersuci dari haid, dari darah haid. Maka Nabi mengajarkan agar mengambil sebagian dari minyak misik, ya, dan dibersihkan tuh bekas-bekas darah, ya, dengan minyak misik itu. Si perempuan nggak paham. Nabi juga mau membahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang kewanitaan. Nabi malu, ya. Maka Sayyidatuna Aisyah ngelihat Rasulullah merasa malu gitu, dia turun. Dipanggil nih perempuan, sini, saya yang kasih tahu. Aisyah yang ngajarin. Jadi ini salah satu contoh dan banyak semacam ini, beliau yang turun tangan mengajarkan kepada wanita-wanita, khususnya di dalam urusan kewanitaan yang Nabi Muhammad, ya, sulit untuk sampai ke situ. Nah, itu satu. Terus juga
ada beberapa hal yang lain. Ditanya Sayyidatuna Aisyah oleh keponakannya. Siapa namanya? Urwah ibn Zubair kalau saya nggak salah. Nah, hal ini disebut dalam Sahih Bukhari. Kalau saya nggak salah Urwah, ya, Urwah ibn Zubair. Datang Urwah kepada Sayyidatuna Aisyah, nanya, ya Ummah, ajarkan saya bagaimana cara mandi hadas, mandi besar. Ya, yang dahulu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah ini kan jatuhnya ponakan. Sebab Urwah bin Zubair ini ibunya dia adalah kakaknya Sayyidatuna Aisyah. Kakak perempuannya. Asma binti Abi Bakar Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Asma ini ibunya sampai Urwah. Urwah datang nanya sama bibinya nih, Aisyah. Coba ajarkan saya bagaimana dulu Nabi Muhammad mandi janabah. Nah, kan di luar sana nggak ada sahabat yang melihat bagaimana Nabi mandi. Yang lihat Nabi mandi, Aisyah atau istrinya, dia yang tahu. Urwah datang kepada bibinya, tolong ajarin saya. Diajarin apa? Praktek langsung. Karena kan memang mahram, ya. Aisyah bilang, duduk situ. Aisyah pakai pakaiannya yang menutup auratnya, dia ambil kendi isinya air, dia mandi di depan keponakannya. Ya pastinya dengan menutup aurat. Diajarin praktek begini cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat itu datang kepada Aisyah untuk belajar. Saking luasnya ilmunya Aisyah. Nah. Terus tahu gak? Gak cuman itu. Ini yang istimewa dari Aisyah tahu apa? Dia juga dokter. Nah, baru tahu kan? Aisyah itu seorang dokter. Jenius dia. Nah dari sini, ya, bukan hal, artinya agama itu mendukung semacam itu. Perempuan mau jadi dokter, monggo silakan. Nah, Aisyah seorang dokter, bukan juga seorang ulama, tapi juga seorang dokter. Dia bisa meracik obat, ya, bakal orang-orang yang sakit. Artinya di masa itu, ini beliau seorang dokter. Sampai Abdullah bin Abbas itu terkagum-kagum. Abdullah bin Abbas ini ulama besarnya sahabat, yang banyak memberikan fatwa, terkagum sama Aisyah. Bilang sama Aisyah, ya Aisyah, katanya, saya ini nggak heran kalau kamu apal hadisnya Nabi. Saya nggak heran kalau kamu tahu hadisnya Nabi, tahu ayat-ayat Al-Quran, tahu syariat Nabi, itu saya nggak heran. Tapi yang bikin saya bingung, heran, kok kamu ngerti kedokteran? Itu yang saya bingung. Dari mana kamu dapat? Belajar di mana? Dia bilang, Aisyah bilang, tahu gak saya dapat nih dari mana? Pengobatan ini, meracik obat, tahu penyakitnya orang, bagaimana cara ngobatinnya. Waktu Nabi Muhammad sakit, dia menjelang beliau wafat, itu kan kabar berita tentang sakitnya Rasulullah tersebar kemana-mana. Sehingga banyak orang yang menjenguk Nabi Muhammad. Khususnya orang-orang Arab Badui dari pedalaman, ya, mereka datang. Nah biasa kalau kita jenguk orang sakit, kita jenguk orang sakit suka kita nanya, sakit apa? Oh sakit ini. Oh itu tuh obatnya tuh begini. Ente minum jamu ini ente sembuh, gitu. Nah Aisyah bilang saat Nabi Muhammad sakit itu banyak orang-orang Arab pedalaman nengokin Nabi Muhammad, menjenguk. Saat menjenguk, mereka kasih masukan, nih sakitnya Rasulullah, coba kita biasa di pedalaman tuh kalau ada orang sakit begini, kita kasih ramuan-ramuan ini dan mereka sembuh. Kata Aisyah, saya belajar dari mereka. Orang-orang Arab Badui dari pedalaman, ya, metode pengobatan Arab, begitu. Ya, mereka datang menyebutkan beragam ramuan-ramuan obat
untuk kesembuhannya Rasulullah. Dari situ saya belajar ilmu kedokteran, kata Sayyidatuna Aisyah. Sebagaimana saya juga belajar dari Rasulullah, sebab Nabi Muhammad juga kan nyebutin tentang tibbun nabawi. Begitu. Itu intinya. Artinya Sayyidatuna Aisyah sangat cerdas, termaksud di dalam ilmu kedokteran. Dia belajar, dan ini yang luar biasa, apa bahasa kita tuh otodidak ya. Berhasil. Jenius. Nah. Baik. Terus banyak lagi. Ya. Dan Sayyidatuna Aisyah, beliau dikubur di Baqi', ya, di komplek pemakaman istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu tempat khusus, istri-istri Nabi semuanya dikuburkan di situ. Nah ini sekilas tentang Aisyah. Terus apa namanya? Beliau bukan cuma sekedar alim, berani. Ketika beliau melihat suatu kebenaran, beliau berani mengkritik. Termaksud Abu Hurairah yang segitu luas ilmunya dikritik pedas oleh Aisyah. Sering tuh. Ya sebab banyak hal ya. Jadi gini, semuanya ini kan punya keunggulan masing-masing. Ya, Abu Hurairah keunggulannya beliau dampingin Nabi Muhammad SAW kemana-mana. Seperti kemarin saya ceritakan. Tetapi Nabi kalau udah masuk rumah, Abu Hurairah masuk rumah gak sama Nabi? Enggak. Sehingga di dalam rumah dia nggak tahu. Boleh jadi Aisyah kalau Nabi Muhammad di luar nggak sebanyak Abu Hurairah mendampingi Nabi. Walaupun Aisyah juga seringkali diajak oleh Nabi. Tapi kan nggak mungkin Aisyah tuh ketika Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya, Aisyah nongkrong di situ, enggak. Gitu. Artinya, tapi beliau kadang ikut. Cuman nggak, kalau Nabi Muhammad di luar nggak selalu nempel sama Nabi, Aisyah. Makanya di luar boleh jadi Abu Hurairah lebih mengenal Rasulullah. Tapi kalau udah di rumah, ya Aisyah unggul di situ. Sehingga ya pernah ada satu kali Abu Hurairah itu menyebutkan tentang satu permasalahan di dalam sholat. Saya lupa detailnya bagaimana. Syuf, coba nanti lihat. Intinya kalau sholat itu ya termaksud hal yang makruh atau apa begitu kalau lewat di depan kita seorang perempuan lagi sholat. Aisyah dari dalam kamar dengar begitu marah. Sampai dia bilang syabbahtumuna bil himar. Kalian menyamakan kami dengan keledai, para wanita. Ditegur dari dalam kamar. Sebab kan di masjidnya Nabi, rumahnya Aisyah nempel. Suara di masjid kedengaran dari dalam rumah, dalam juga kalau teriak kedengaran. Ditegur dari dalam, enggak seperti itu. Aisyah bilang, dulu saya ingat rumah kita kecil, saya tidur di malam hari, Nabi Muhammad tahajud, ya, saya tidur melintang depannya Nabi. Enggak batal sholatnya Nabi, katanya Aisyah. Dikritik Abu Hurairah oleh Sayyidatuna Aisyah. Nabi malam tahajud, saya tidur tepat melintang depannya Nabi. Sehingga saking dekatnya, begitu Nabi mau sujud, dia colek kaki saya tarik kaki saya, baru Nabi bisa sujud. Nabi bangun dari sujud, saya lonjorin lagi kaki saya. Enggak ada batal sholatnya Nabi. Begitu. Paham? Nah dari kejadian-kejadian semacam itu kita bisa lihat bahwasanya Aisyah itu sangat kritis, berani ketika dia melihat suatu kebenaran. Nah, wahakata. Nah ini mungkin sekilas tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? Allah. Udah? Kita lanjut bahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Abdullah bin Abbas, ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas adalah pamannya Rasulullah. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Nabi. Dan juga tentang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang masuk Islam ya menjelang Fatah Mekah, sampai Nabi menyebutkan atau hijrah itu ditutup dengan Abbas. Setelah Abbas hijrah ya dan masuk Islam atau menampakkan keislamannya, udah nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu ditutup oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Terus dalam pertemuan kita yang di dalam pembahasan akidah, saya jelaskan panjang lebar tentang dua sosok paman Nabi. Yang pertama Abbas, yang kedua Abu Talib, abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Talib, yang selama dari sejak awal membela Nabi Muhammad mati-matian. Begitu. Dan dituduhkan kepadanya bahwasanya meninggal Abu Talib dalam keadaan tidak beriman atau keadaan kafir. Itu tuduhan atau pendapat sebagian orang, tapi kita nyatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan tentang Abu Talib dan juga tentang Abbas bin Abdul Muttalib berkaitan satu sama lain, panjang lebar. Itu sampai beberapa kali pertemuan udah kita bahas di dalam pembahasan akidah. Siapa yang ingin mengetahui lebih dalam, ya dia cari aja rekaman yang saya sampaikan tentang Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Talib saudaranya. Nah, kita masuk di dalam pembahasan dari segi hadis Nabi Muhammad atau ilmu mustalah hadis. Kita membahas tentang putranya Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, yang diberikan julukan Habrul Ummah wa Terjumanil Quran. Nah, Abdullah bin Abbas ini juga begitu, jenius, alim, benar-benar alim. Artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun seringkali bertumpu kepada Abdullah bin Abbas. Ali bin Abi Thalib yang disebut sama Nabi Muhammad sebagai babu Madinatul Ilm, ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha, seringkali bertumpu kepada Abdullah bin Abbas di dalam urusan fatwa dan ilmu. Bukan Ali bin Abi Thalib nggak tahu, tapi Ali bin Abi Thalib ilmunya luas. Hanya saja ketika Ali bin Abi Thalib bertumpu kepada Abdullah bin Abbas, ini merupakan pengakuan betapa luasnya, pengakuan dari Ali bin Abi Thalib betapa luasnya, betapa unggulnya Abdullah bin Abbas di bidang keilmuan. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi Muhammad wafat, usianya Sayyidina Abdullah bin Abbas 15 tahun. Usia 15 tahun saat Nabi Muhammad wafat. Tetapi yang istimewa, di usia sangat muda itu beliau telah menampung banyak hal dari Rasulullah SAW. Artinya nggak beda jauh dengan Aisyah. Nabi Muhammad wafat, Aisyah 18 tahun umurnya. Abdullah bin Abbas 15 tahun. Tapi ini orang-orang muda ini, mereka setelah wafat semasa hidupnya itu betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin hingga mereka menampung hal yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus juga yang menarik, Abdullah bin Abbas ini banyak tahu tentang Rasulullah tatkala Nabi Muhammad di dalam rumah. Ini kan
sahabat yang lain tahu Nabi Muhammad di luar, dalam rumah ya istri-istri Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas tahu bagaimana keadaan Nabi di dalam rumah. Kenapa? Karena salah satu istrinya Rasulullah yaitu Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Khalat Abdullah bin Abbas. Jelas. Sehingga ya seringkali Abdullah bin Abbas itu menginap di rumah Maimunah tatkala Nabi Muhammad lagi gilir di rumahnya Maimunah. Dari situ Abdullah bin Abbas tuh tahu seluk-beluknya Rasulullah di rumah. Begitu, paham? Nah, sehingga Abdullah bin Abbas cerita, saya ikut tahajud dengan Rasulullah, tahajud tidur bareng seranjang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Terus juga Nabi kan sama Sayyidina Abbas itu seumur. Abbas pamannya Nabi sama Nabi lebih kurang seumur. Beda-beda dikit lah atau seumur. Ya, sehingga anak-anaknya Abbas itu jatuhnya sekalipun mereka statusnya sepupu Nabi, tapi kalau dari segi umur mereka jauh lebih muda di bawahnya Nabi. Hitungannya anak-anak sama Nabi. Sebab kan Abbas nih si paman ya satu umur sama Nabi. Seumur sama Nabi. Sehingga anak-anaknya Abbas ini ya bagi Nabi Muhammad itu seperti anak-anaknya Nabi juga. Abbas punya anak banyak. Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, ya, dan banyak lagi. Al-Qutham bin Abbas. Itu Nabi kadang suka main sama mereka. Dan mereka memandang Rasulullah sebagai abah mereka juga, seperti Abbas. Nah, sampai itu Abdullah bin Abbas cerita, ya, atau Abdullah bin Harith cerita, ya, Nabi kadang tuh suka bercanda sama mereka. Lagi di rumah tuh, kayak kita lihat ada bocah-bocah nih, anak-anak kecil, lagi pada main. Nabi duduk, Nabi bilang, ayo minta orang yang pertama peluk aneh, anak kasih hadiah ini dan itu. Maka tuh bocah-bocah semuanya tuh pada lari, balapan untuk meluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pada lompat di peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, indahnya itu. Terus dikerubutin deh Nabi. Ada yang meluk Nabi dari depan, ada yang meluk dari belakang, ada yang dari atas. Bocah-bocah seperti itu. Dan Nabi memeluk mereka, menyium mereka, menyayangi mereka. Nah. Terus Abdullah bin Abbas cerita, saya pernah yang nginep di rumahnya Nabi, itu waktu saya pengen lihat bagaimana sih tahajudnya Nabi. Ya. Dan nggak tidur Abdullah bin Abbas, cuman itu sampai bilang Nabi tidur dengan Maimunah, ya, di bantalnya itu berdua. Abdullah bin Abbas ngambil pinggiran bantal, ya, di sisi yang lain, tapi di bantal yang sama. Jadi satu bantal 3 kepala, begitu. Dia pura-pura tidur. Pengen melihat bagaimana sih Nabi di rumah tidurnya, tahajudnya. Sampai itu ketika Nabi Muhammad datang, Nabi nanya sama Maimunah, "Ana malukulam?" Waktu bocah udah tidur belum? Udah ya Rasulullah. Abdullah bin Abbas padahal nggak tidur. Gitu. Sampai akhirnya di malam hari Nabi Muhammad bangun tahajud. Diperhatiin sama Abdullah bin Abbas wudunya bagaimana. Terus Nabi sholat. Abdullah bin Abbas bangun, dia wudu. Dan sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini bocah sholat di belakang Nabi jamaah, cuman dirinya di sebelah
kiri. Sunnahnya kan di sebelah kanan. Gitu. Ketika Abdullah bin Abbas ya diri di sebelah kiri, Nabi dengan tangannya mengambil telinganya Abdullah bin Abbas, ditarik dan didirikan di sebelah kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus setelah didirikan di sampingnya, ya, Abdullah bin Abbas mundur beberapa langkah. Setelah usai sholat, Nabi nanya, kamu barusan saya jadikan di samping saya sebelah kanan. Kenapa kamu mundur? Bilang, ya Rasulullah, nggak patut bagi saya sholat sejajar denganmu. Saya lebih memilihmu mundur. Nabi dengar gitu kagum dengan jawabannya. Abdullah bin Abbas itu waktu kan masih bocah. Masih 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun, lebih kurang segitu. Ya, kagum, bocah udah bisa jawab jawaban demikian. Akhirnya Nabi mendoakan. Didoakan semoga Allah menambahkan untukmu ilmu dan pemahaman. Itu berkat doanya Nabi. Nah, terus kadang tuh kalau Nabi di rumahnya Maimunah, Abdullah bin Abbas yang menyediakan air wudhunya Rasulullah. Kalau udah nyediain air wudhu, Nabi doain, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman di dalam agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, Nabi memeluk saya ke dadanya. Dan beliau mendoakan saya, ya Allah, ajarkan kepadanya hikmah, di dalam riwayat ajarkan kepadanya Alkitab, Al-Quran. Sehingga dari berkat doa itu, beliau termasuk orang yang dalam di dalam pemahaman Al-Quran. Sehingga tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dari Al-Quran, itu dijadikan sebagai acuan. Nah, terus beliau ini di akhir umurnya beliau menderita kebutaan. Nah, dan beliau wafat ya pada tahun 68 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di usia 83 tahun lebih kurang. Beliau punya anak banyak, di antaranya Ali bin Abdullah, terkenal ketampanannya. Abbas, ya, Muhammad, Ubaidillah, Al-Fadl, dan banyak lagi. Terus ada satu hal yang menarik. Itu Abdullah bin Abbas itu ya penampilannya menarik, tampan, ganteng, terus rambutnya itu panjang sampai ke pundak. Sama seperti abahnya Sayyidina Abbas. Ya, seringkali memanjangkan rambut itu sampai ke pundak. Bahkan ayahnya Abbas, yaitu kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, juga rambutnya panjang sampai ke pundak. Ya, bahkan itu kan Abdullah bin Abbas, anak keturunannya Abdullah juga seperti itu. Ya. Abdullah bin Abbas punya anak Ali dan saudara-saudara. Mereka seringkali itu memanjangkan rambut sampai ke pundak. Sampai
kakek kami, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau itu meriwayatkan satu riwayat. Hadis musalsal bitawfir sya'ar. Hadis yang diriwayatkan oleh para periwayatnya semuanya itu memanjangkan rambut. Ada dalilnya. Itu, manjangin rambut. Sampai kemana dalilnya? Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit bin Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, pengarang kitab Tarikh Baghdad Madinatus Salam. Ya, di dalam kitab Tarikh Baghdad beliau meriwayatkan hadis musalsal, ya, dari Khulafaul Abbasiyin, ya, para khalifah Bani Abbas, itu mereka turun-temurun, ya, mereka punya rambut panjang. Ayahnya rambutnya panjang, ayahnya lagi rambutnya panjang, terus sampai kepada Abdullah bin Abbas, sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, sampai ke Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib juga meriwayatkan pernah memanjangkan rambutnya begitu untuk mengambil sanad periwayatan al-musalsal bi tawfir sya'ar. Sampai Habib cerita dalam kitabnya itu, saat itu saya gondrongin rambut saya, ya. Ada beberapa tokoh ulama yang apa ya, yang sempit gitu, yang sempit ilmunya. Negor saya, dia bilang, ya bin Jindan, engkau ini kan seorang ulama, seorang dai, kok kamu biarin rambut kamu gondrong begitu, nggak layak. Begitu. Habib Salim bilang, fahajjajtuhu bisunnah. Saya bawakan dalil. Dulu Nabi juga menggondrongkan rambutnya. Terkadang sampai ke syahmati udhun, sampai ke telinga, sampai ke leher, sampai ke pundak. Ada Nabi memanjangkan rambutnya. Kenapa kamu bilang kepada saya nggak layak? Sedangkan ini di dalam hadis disebutkan. Kita selalu baca di dalam syama'il, rambutnya Nabi panjang, ikal. Kok kamu sekarang bilang sama saya, tegur saya ketika saya gondrongin rambut saya, panjangin rambut saya. Akhirnya ini orang yang negur saya, katanya Habib Salim Jindan, berdalih. Padahal saya udah bawain hadis, dia berdalih. Dia bilang, ya tapi nggak begitu juga, kan kita punya salaf. Salaf kita juga nggak seperti itu, nggak manjangin rambut. Ya, orang-orang tua kita nggak ada yang manjangin rambut gondrongin seperti kamu ini, katanya ini orang negur Habib Salim. Habib Salim bilang, saya heran, yang kamu maksud dengan orang tua kita itu siapa? Kalau kamu maksud orang tua kamu, Ad wa Thamud, ente ambil tuh, ente punya orang tua. Tapi kalau yang kamu maksud Syekh Abu Bakar rambutnya panjang. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, dia juga pernah manjangin rambutnya. Abdullah bin Ali al-Haddad di akhir umurnya panjangin rambutnya untuk mengambil sunnahnya Nabi Muhammad. Ini orang tua, siapa yang ente maksud? Digituin nama Habib Salim Jindan. Kalau ente maksud orang tuanya ente, dari kaum Ad dan Thamud, monggo. Tapi kalau yang ente maksud Syekh Abu Bakar, Ali bin Abi Bakar Sakran, Abdullah Haddad, leluhurnya ini, mereka manjangin rambut mereka juga di waktu-waktu tertentu demi untuk mengambil sunnah. Terus Habib bilang, ane bawain sanad musalsal. Ini dia. Ane ngelihat abah ane, ya Ahmad bin Husain bin Jindan. Ane melihat kakek ane, Ali bin Mustafa bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka di beberapa waktu gondrongin rambut mereka. Dan dia melihat gurunya gondrongin rambut mereka. Terus musalsal sampai kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan ini sampai Abdullah bin Abbas, sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib, seperti yang tadi saya sebutkan. Terus beliau bilang, saya juga melihat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa itu? Keponakannya Habib Ali Habsyi. Dia datang ke Indonesia sini, ke Surabaya, rambutnya gondrong, disambut oleh para ulama. Saya lihat beliau, Muhammad bin Husain. Terus kakek saya Ali bin Mustafa bilang, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, rambutnya gondrong. Dan dia waktu di Hadramut, ya, duduk di hadapan pamannya yaitu Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan rambut semacam itu, nggak ada yang ngomelin dia, nggak ada yang negur dia, biasa aja. Artinya yang namanya sunnah, ya sunnah. Nggak peduli
orang mau bagaimana gitu. Wahakata. Nah ini kita omongan semacam ini dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? InsyaAllah pembahasan yang berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa salih syaddahan batinan wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا إلى حضرة النبي الفاتحة.